Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom buat teman-teman. Sekali lagi, pada malam hari ini kita akan belajar terkait soal-soal uji kompetensi, dan tentu ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman yang akan menghadapi uji kompetensi yang tujuannya pengen UKOM hanya satu kali ikut saja. Pada malam hari ini, teman-teman yang ada di Zoom lumayan rame. Buat teman-teman yang di TikTok, jangan mau kalah semangat, karena buat teman-teman di TikTok, akan melihat juga apa yang ditampilkan di layar Zoom ini. Buat teman-teman yang di TikTok, jangan lupa ya di tap-tap layarnya supaya teman-teman yang lain ikut belajar dan join di live kita. Pada malam hari ini, saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adi, akan menemani teman-teman belajar bareng Bu Rizka. Pada malam hari ini, durasinya 1 jam, lebih sedikit untuk sesi tanya-jawab. Ambil semua ilmunya, catat apa yang dijelaskan. Jika bingung, jika tidak tahu, silakan ditanya dan dicatat. Karena setiap pembelajaran yang sudah diberikan oleh Voko Indonesia pada malam hari ini diberikan secara gratis, dan silakan ambil ilmunya sepuasnya. Pada malam hari ini saya akan memperkenalkan dosen pemateri kita pada malam hari ini. Di sini ada Bu Rizka. Silakan Bu Rizka, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memulai kelas pada malam hari ini. Oke, ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizna. Gimana kabarnya Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Gimana ini belajarnya sudah sampai mana? Sudah berapa soal yang dikerjakan? Sudah ada 1.000 soal belum nih yang dikerjakan, baik tryout maupun Belum, latihan? belum sampai, Ibu. Belum sampai. Bu. Yo, 10 aja ngantuk targetnya kayaknya, Bu. nih, targetnya harus ini ya, banyak ya, semakin banyak semakin nanti kaya ya soalnya. Karena UKOM itu sebetulnya senjatanya adalah soal, Bu. Nah, soal kemudian dikerjakan. Karena pengalaman-pengalaman dari mahasiswa dan saya sendiri ya, khususnya memang saat seperti ini, maksudnya saat detik-detik mungkin bisa dikatakan beberapa bulan ya, atau beberapa minggu menjelang UKOM itu persiapannya sudah tidak lagi membaca materi, tapi kita sudah berlatih soal. Karena berlatih soal itu eh, harus dengan kecepatan juga ya, ibu-ibu. Jadi meskipun ibu-ibu ini sudah bidan-bidan senior ya, saya rasa secara keilmuan sudah tidak diragukan ya. Tapi kita juga perlu untuk mengupgrade referensi-referensi terbaru ya. Kemudian juga yang terpenting adalah kecepatan dalam memahami soal gitu. Karena waktunya terbatas. Jadi kalau latihan kita bisa sambil disambi 1 hari gitu ya, latihan soal 180 soal, oke ya. Tapi kalau UKOM hanya 3 jam saja, dalam waktu 3 jam itu hanya 180 soal ya. Jadi 1 menit hanya ada satu soal. Jadi satu soal itu maksimal banget itu harus selesai dalam 1 menit. Jadi apalagi dengan soal-soal yang beragam ya, soal ada yang susah kategorinya, ada yang sedang, ada yang mudah gitu. Jadi pintar-pintar ibu-ibu juga nanti dalam memanajemen waktu saat mengerjakan. Nah, ini saya mau minta bantuan Mas Adi untuk share screen, apakah boleh? Ya, Oke, Bu. Boleh dong, Bu. siap. Oke, Oke. Ibu-ibu gimana nih? Mungkin sambil menunggu Mas Adi, kita ini komen dulu nih kira-kira kesiapannya berapa persen nih kalau di persentase gitu. Dari 0 sampai 100 ya, berapa persen nih? Bisa biar rame nih kolom chatnya. Silahkan, bisa diketik. Ya, silakan diketik tuh. Buat teman-teman yang di TikTok juga diketik. Kelihatan kok sama hostnya kalau yang ngetik nih. Oh, ada di TikTok juga ya? Ada, Bu. Jadi Oh, di oke, TikTok oke. bisa ikutan Berarti ini join. tidak hanya Zoom ya? Nyambung ke TikTok ya, luar biasa memang. Ya, supaya Oke, menjadi semuanya, Bu. berapa persen? 50% Bu Nur Aini. Oke, yang lain nih berapa persen nih persiapannya nih? Jangan-jangan
baru mulai bimbel nih, bimbel lagi webinar. Ya, baru mau ikut bimbel nanti. Oke, 60%, 50% loh kan, betul Bu Winda nih. Baru akan mulai. Bu Winda kalau boleh tahu kapan Bu ikut UKOM-nya Bu rencananya Bu? Kurang lebih kisaran bulan Juli-nya, Bu, kurang lebihnya. Juli ya. Oke, Juli itu berarti ini April, Mei, Juni, Juli 3 bulan lah ya. Ya, semoga ini ya bisa bisa persiapannya sudah agak cukup luas ya. Agak panjang ya 3 bulan ya. Tapi harus dikejar nih ya teman-temannya. Yang lain ini sudah hampir 60% itu. Mungkin saya mau tanya Bu Susi Lowati ini UKOM-nya kapan Bu? 60% nih. Kisaran bulan 8, Bu. Bulan 8 berarti Agustus ya? Ya, Tuh kan, Bu Susi berarti persiapannya udah 60% padahal UKOM-nya Agustus. Luar biasa nih. Berarti persiapannya dari mungkin Januari ya Mas Adi. Mulai ya Bu Susi ya. ya, dari kampus sudah dikasih TO, Bu. Oh, luar biasa. Berarti udah ini nih, udah setengah dari perjalanan gitu ya. Oke, yang lain nih, Bu, mungkin saya mau yang baru mulai ya, Bu Selviana. Kapan Bu UKOM-nya Bu? Bu Selviana ada ini nggak? Belum di-unmute mungkin ya. Ada jadwal, Bu. Oke, Bu Selvi, oh belum ada jadwal, berarti belum tahu ya kapan ikut Iya, UKOM-nya Bu. ya. Kalau Iya, iya, Bu. Bu Asia kapan nih kira-kira UKOM-nya? Udah ada jadwalnya belum? Oke, sepertinya masih ini ya menunggu ya. Oke, jadi ibu-ibu ya di sini memang ada yang persiapannya udah separuh ya, 50%, 60%. Tapi ada juga yang baru mulai ya, nggak apa-apa ya. Yang penting tidak bulan bulan Mei Juni UKOM sekarang baru mulai persiapan. Nah, itu sangat mendadak dangdut ya nanti kayak SKS ya belajarnya ya harus setiap hari latihan soal tuh. Itu kan juga kurang efektif untuk kondisi tubuh kita. Jadi memang perlu juga bagaimana ibu-ibu bidan menjaga kesehatan juga ya, kesehatan secara apa fisik maupun psikis supaya tenang gitu dalam mengerjakan. Jadi harus persiapannya jauh-jauh hari. Oke, di sini saya Bidan Rizka ya. Saya kebetulan stay di Solo dan mengajar di Solo. Jadi ibu-ibu di sini nanti kita akan berdiskusi ya. Ada 7 soal yang nanti akan dipaparkan. Tapi sebelum kita ke soal, mungkin saya akan memberikan sedikit tips ya, baru terutama untuk ibu-ibu yang akan baru mulai belajar soal-soal UKOM. Nah, di sini yang baru mulai ini first taker atau retaker? Mohon maaf. Ya, Baru silakan baru Ibu. akan UKOM atau sudah pernah? Baru mau pertama kali UKOM, Bu. Oke, baru mau pertama kali UKOM profesi ya, Ibu-ibu ya. Jadi kalau baru Iya. pertama ya, jadi gambaran soal UKOM adalah soal kasus ya. Soal kasus itu jadi ada cerita gitu ya. Seorang perempuan atau seorang bidan gitu. Jadi ada ceritanya, kemudian nanti ada pertanyaan ya. Pertanyaannya misalnya apakah diagnosis, apakah penata laksanaan, bagaimana asuhan. Ya, jadi kita harus mencari. Ya, tipsnya yang pertama adalah mencari kata kunci. Itu yang pertama. Kata kuncinya, ya, yang pertama saya sarankan ibu-ibu melihat pertanyaannya dulu. Jadi cari kata kunci pertanyaannya ini tentang apa. Misalnya, apakah diagnosis? Nah, berarti kata kuncinya adalah diagnosis. Nah, setelah tahu diagnosis, maka kita lari ke kasus, ya. Kasusnya apa? Kalau pertanyaannya diagnosis, berarti kita mencari kata kuncinya adalah hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan. Ya, keluhan juga biasanya ini ya, apa namanya menjadi itu juga kata kunci. Tapi yang terpenting adalah hasil-hasil tadi, hasil anamnesis, pemeriksaan. Nah, baru kita bisa menyimpulkan diagnosisnya apa. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana asuhan? Nah, berarti selain kita mencari itu diagnosisnya apa, kita juga melihat dari tempatnya, ya tempat kasusnya di mana.
mau di rumah sakit, di PMB, atau di puskesmas, itu akan berbeda-beda jawaban, meskipun kasusnya sama. Ya, jadi misalnya nanti ada yang protes, misalnya tryout gitu ya. Kok jawabannya salah nih, padahal kemarin pas bimbel sama Bu Rizky jawabannya ini. Nah, lihat dulu nih itunya, apa namanya tempat tempat kasusnya di mana. Kalau tempat kasusnya itu di PMB, otomatis di situ hanya ada bidan ya. Kalau itu kasusnya patologi apapun itu, maka tugas kita ya asuhannya adalah merujuk. Karena di bidan atau PMB itu tidak ada tenaga kesehatan lain, dokter misalnya kan memang pada umumnya tidak ada ya, hanya mandiri, bidan mandiri. Tapi kalau itu di puskesmas, kita lihat kasusnya lagi. Itu kasus termasuk kegawatan atau tidak. Misalnya atonia uteri kan kegawatan. Nah, maka kita rujuk ya. Tapi kalau kasusnya itu screening misalnya kanker serviks ya, tapi belum tahu diagnosisnya, baru ada gejala-gejalanya, screening. Nah, bisa di puskesmas ada IVA tes. Nah, itu berarti kolaborasi ya dengan dokter. Karena di puskesmas itu ada klinik IMS, ada dokter, ada analis, ya tidak hanya bidan saja. Tapi kalau itu kasusnya kegawatan di puskesmas maka dirujuk, dan kalau setting lokasinya di rumah sakit maka kita kolaborasi, bukan merujuk karena sudah ada timnya kan, ya. Jadi asuhannya adalah ada tiga tadi, mandiri, merujuk, dan kolaborasi. Nah, tergantung dari setting tempatnya di mana. Gitu ya. Terus kalau ditanya penata laksanaan yang sering ibu-ibu diskusikan biasanya. Apa sih bedanya Bu Rizka penata laksanaan tindakan dengan apa itu asuhan ya? Kalau asuhan tadi kita fokusnya pada tiga hal tadi ya. Kalau penata laksanaan fokusnya pada kasus itu dan bagaimana manajemen tindakannya. Jadi nggak peduli ini adalah bidan, ini dokter apa apapun itu ya, tapi kasus ini tuh penata laksanaannya seperti apa manajemennya, langkah-langkahnya akan bagaimana. Biasanya dilihat dari kondisi pasien. Misalnya penata laksanaan awal, ya kasusnya patologi di PMB. Penata laksanaan awal KU-nya bagaimana? KU-nya baik atau KU-nya lemah atau seperti apa? Kalau KU-nya baik, maka kita bisa langsung merujuk. Tapi kalau KU-nya lemah, ya maka tidak boleh dirujuk, tapi ada penata laksanaan perbaikan KU dulu. Kan pasang infus ya. Kalau perdarahan berarti ada transfusi di situ. Ya, tapi biasanya yang paling sering adalah perbaikan KU, TTV ya, pasang infus dan oksigenasi. Itu ya, jadi ada perbedaannya. Nah, itu tips ya. Jadi silahkan bisa karena ini CAT, ya CAT itu jadi komputer base, bisa di ini dulu yang soal-soal yang mudah-mudah dulu ya, bisa ditandai. Nanti yang ketika sudah sampai akhir jangan disubmit dulu, jangan diklik dulu, tapi bisa kembali ke soal yang susah tadi, ya, yang menurut Ibu paling susah. Oke, itu ya tipsnya manajemen waktu juga penting, ya harus banyak latihan soal dengan waktu. Nanti kita akan ada waktu ya, Mas Adiu ya. Siap, Bu, ada, Bu. Oke, siap. Kita lanjut aja dulu ke soal ya. Sudah siap, Bu, untuk belajar diskusi? Oke, diketik Siap. dong. Siap. Diketik di kolom Oke. chat, siap atau tidak. Siap Tadi atau kan udah belum? kasih tipsnya. Nah, sekarang prakteknya langsung nih. Kita praktekkan ya. Nah, Nanti untuk jawabannya bisa diketik di chat, boleh dengan alasan ya. Jadi supaya kita bisa tahu nih si Ibu A gitu atau Ibu B sudah benar alasannya. Tidak hanya jawabannya saja. oke, Oke, di kolom kita chat lanjut sudah Mas siap. Adiu. Siap, Kayak Bu. sudah lihat kami nih. Tantangannya soal yang betul banyak gitu ya, walaupun nggak betul semua, betulnya banyak gitu. Sekarang kita tampilkan dengan tips-tips yang tadi, silakan dipraktikkan. Soal yang pertama, silakan waktunya 1 menit untuk menjawab seakan-akan kita lagi ngerjain UKOM. Silakan dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Baik, rata-rata jawabannya masih yang masih seragam jawabannya masih seragam ya, semua ya. Oke, Kak Sultana, maaf Kak Adi, aku ikut belajar. Ikut terus gak apa-apa dong. Ini bukan hanya untuk belajar hukum aja, tapi mengasah kemampuan dari soal-soal kasus yang ada. Barangkali ada kasus yang update yang kita temui, akhirnya kita bisa melaksanakannya. Kan begitu, ya. Jadi yang udah kompeten seperti Kak Sultana mau ikut lagi boleh. Boleh, silahkan. Yang katanya Kak Ratnawati Miran, itu karena bidan sebagai pendidik, katanya gitu. Mas, saran tutup dulu. Iya, tadi udah saya tutup dulu, tapi beberapa menit akan habis, saya nyalakan. Ya. Oke, semua nih kebanyakan. Kayaknya semua, bukan kebanyakan. Memilih yang semua. Langsung kita simak pembahasannya. Jawaban soal yang pertama dari kasus yang terjadi. Apakah betul jawabannya Kalau gitu silakan Bu Rizka dibantu pembahasannya. Oke, untuk soal pertama ya, tadi tips yang pertama adalah cari kata kunci pertanyaan. Di sini sudah saya bold ya. Nanti kalau di soal hukum nggak ada bold ya Bu ya, nggak ada yang ditebal-tebalin. Tapi ini untuk memudahkan aja ya, supaya nanti Ibu bisa tahu nih kata kuncinya apa. Jadi apakah asuhan? Jadi asuhan ini adalah kata kunci pertanyaan. Jadi kalau ditanya asuhan tadi, apa yang dilakukan? Kita mencari kasusnya itu apa ya? Atau kalau ini karena kebetulan soal komunitas, jadi nggak ada hasil anamnesis dan pemeriksaan yang khusus kayak di klinis, tapi kita mencarinya adalah isu atau kasus yang ada di masyarakat itu. Nah, hasil pemeriksaan HB didapatkan 50% remaja perempuan mengalami anemia ringan ya dengan penyebab mayoritas menjalani diet. Nah, ini jadi kenapa 50% mengalami anemia? Oh, ternyata remaja ini kebanyakan dia diet nih gitu. Jadi sebagai pendidik, bidan hendak melakukan intervensi ya. Jadi perannya adalah sebagai pendidik. Jadi kita melihat opsi ini ya, sebetulnya semuanya benar nih bisa dilakukan oleh bidan, tapi kita pilih mana yang perannya sebagai pendidik gitu Bu maksudnya. Jadi kalau A memberikan tablet FE, ini peran sebagai apa, Bu? Ini ada yang A juga nih, Bu Dwi nih. Nah, peran sebagai apa tuh kalau memberikan tablet FE? Ada yang bisa menjawab? Pelaksana, ya betul Bu Rahma ya. Jadi memberikan tablet FE adalah peran sebagai pelaksana. Kemudian menganalisis hasil pengkajian secara mendalam, ya itu adalah peran sebagai peneliti, ya karena ada kata-kata menganalisis gitu. Kemudian menyediakan layanan konseling gratis. Berarti kan ini ada proses manajemen perencanaan ya, ada koordinasi ya perencanaan layanan ini berarti peran sebagai pengelola. Merencanakan kolaborasi ini juga peran sebagai pengelola ya. Ya kan kalau pengelola itu sifatnya seperti manajemen program layanan gitu ya. Kemudian melakukan penyuluhan. Nah, ini jawaban yang benar ya. Jadi ada di sini penyuluhan ini ya dilakukan sebagai peran bidan ya, sebagai pendidik. Kenapa? Karena ada outputnya. Outputnya atau keluarannya adalah memahamkan ya, memahamkan masyarakat ya dalam hal ini ya supaya dia bisa apa sih diet yang sehat gitu ya. Jadi pengetahuannya bertambah. Oke, kita cek Mas, pembahasan Mas. Apakah betul nih yang E? Nah, betul ya. Tadi pembahasannya sama ya, ini secara tertulisnya, secara itunya, apa, kata kunci dan lain-lain sudah kita bahas tadi ya. Semoga bisa dimengerti bagi yang belum menjawab E. Kita lanjut, Ibu-Ibu. Oke, siap. Berarti betul berjamaah soal yang pertama ya. Lanjut ke soal Lanjut nomor. ya. Silahkan nomor 2 soalnya.
Oke, soal nomor 2 sudah tampil. 1 menit, silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan jawabannya boleh diketik. Jawabannya C, 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 C. Ada B juga, berarti 2 option sementara. Ada yang A, 3 option jawaban. Ada A, berarti A, B, C ya. A, B, C. Didominasi jawaban yang B. Pendekatan pada tokoh masyarakat. Yo, masih ada waktu tambahan. Setiap minus 1 menit langsung kita bahas ya, supaya berasa nih proses belajarnya. Jangan seperti cuma nonton video, kitanya nggak ada interaksi, nggak ada nilai edukasinya. Nah, jadi setiap minus 1 menit langsung dibahas gitu aja ya. Sudah minus malahan. Berarti jawabannya tadi A, B, C. Tapi kebanyakan memilihnya adalah yang C tadi, yang C yang banyak ya. Konseling fisiologis masa pralansia. Kalau gitu, waktunya kita simak pembahasannya apa. Kita misalnya salah, dijelasin jadi paham gitu ya. Silakan Bu Rizka dibantu pembahasannya. Oke, untuk soal nomor 2 ya. Jadi yang ditanyakan adalah manajemen langkah atau manajemen tindakan. Nah, di sini ada 3 jawaban A, B, C. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, Ibu-ibu. Di sini kalau soal komunitas, berarti kita perlu eh, melihat prosesnya itu dari PDCA, perencanaan, ya, P itu plan atau perencanaan, D itu do atau implementasi atau pelaksanaan, ya, C itu cek atau evaluasi, dan A itu action atau tindak lanjut. Nah, ini sekarang kita lihat ya di dalam soal ini dia sudah masuk ke tahap apa? Apakah masih perencanaan? Apakah sudah pelaksanaan? Apakah sudah evaluasi atau bahkan sudah tindak lanjut? Nah, kita lihat. Jadi di sini bidan melakukan pengkajian di sebuah komunitas pralansia setelah mendapatkan surat perizinan. Kemudian hasilnya didapatkan pasangan pralansia mengeluh sakit saat berhubungan seksual dan sering susah tidur karena cemas terhadap keadaan tersebut. Nah, jadi ibu-ibu, di sini ada proses yang pertama, yang paling pertama sudah dilakukan yaitu perizinan. Perizinan ini bisa berarti juga pendekatan kepada tokoh masyarakat, ya. Jadi kan kalau bidan di suatu desa ya, dia kan belum tentu ya bidan itu memang penduduk asli situ. Nah, jadi kita perlu adanya sebuah perizinan tadi ya, pendekatan ke tokoh masyarakat untuk sebelum dia mengambil data, ya baik itu pengkajian ataupun survei atau wawancara ya, itu kan prosesnya ya atau caranya. Tapi pada intinya dia harus, kalau bahasa Jawanya kulon wun ya, atau bahasa Sundanya apa sampurasun gitu ya. Jadi harus ada ininya ya, perizinannya gitu. Nah, jadi itu sudah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan pengkajian atau survei atau FGD, apapun itu. Itu juga sudah dilakukan ya. Di situ sudah ada melakukan pengajian, hasilnya pun juga sudah didapatkan. Hasilnya pasangan pralansia mengeluh sakit saat berhubungan seksual dan sering susah tidur karena cemas terhadap keadaan tersebut. Nah, ini juga demografisnya rata-rata umurnya
40 sampai 50 tahun. Jadi kan data kuantitatif dan data kualitatifnya juga sudah didapatkan. Penyebabnya berarti juga sudah didapatkan. Ya. Terus selanjutnya ya setelah melakukan penata laksanaan pengkajian dan sudah ada hasilnya, maka apa yang dilakukan sebelum kita melakukan intervensi? Biasanya ada satu pertemuan tuh Bu. Kalau di masyarakat kan kita paparkan hasilnya. Ini setelah kita lakukan survei, pengkajian, ya, presentasi. Namanya adalah musyawarah masyarakat desa, ya, atau bisa juga forum group discussion atau diskusi kelompok terarah bahasa Indonesianya. Jadi kita kumpulkan tuh masyarakat, ya, tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat, kemudian kita paparkan hasilnya berdasarkan hasil survei, pengkajian seperti ini. Nah, terus nanti ada kita tanya tuh ya, kira-kira prioritas masalahnya apa ya Bapak Ibu? Terus intervensinya yang cocok apa ya? Baru dipilih bersama ya sesuai keadaan dan kebutuhan di masyarakat. Jadi kalau ibu-ibu menjawab A, B, dan C ya, A, kenapa bukan? Karena penjadwalan senam lansia artinya bidan ini melangkahi dari MMD-nya ya atau fokus group discussion-nya atau diskusinya itu dilangkahi langsung ke program. Berarti yang menentukan intervensinya siapa? Masyarakat atau bidan? Kalau Ibu menjawab A. Berarti yang menentukan masalahnya, menentukan intervensinya kan bidannya sendiri ya. Sementara kalau di masyarakat tidak bisa, Bu, tidak berhasil nanti programnya. Kalau masalahnya dilihat dari sisi bidan. Kita nggak tahu nih kebutuhannya sebetulnya apa gitu ya di masyarakat. Apakah betul senam lansia atau jangan-jangan tidak itu ya prioritasnya. Jadi A itu kurang tepat. B, pendekatan tokoh masyarakat itu juga kurang tepat. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa dia sudah melakukan perizinan. Berarti pendekatan tokoh masyarakat sudah dilakukan di awal. C, konseling fisiologis masa pralansia itu juga sudah masuk intervensi. Jadi seharusnya itu belum dilakukan dulu ya. Kita harus tahu dulu nih kebutuhan intervensinya apa yang ada di masyarakat setelah kita paparkan. Kemudian kolaborasi juga sama ya. Kolaborasi itu juga masuk ke intervensi. Ya, sehingga ini juga seharusnya belum dilakukan dulu. Jadi kita harus lakukan yang E dulu justru ya. Dulu apa diskusi kelompok terarah dengan anggota komunitas tadi dengan MMD bahasa komunitasnya musyawarah. Jadi setelah itu baru diputuskan apa intervensinya mau senam lansia, mau konseling atau yang lain. Ya, Ibu-ibu, itu jawabannya. Kita lihat Mas Adiu ke pembahasan ya. Nah, gitu ya. Jawabannya E. Nggak ada yang benar nih. Salah berjamaah, Bu. Nggak apa-apa ya. Jadi proses kalau di komunitas itu berbeda dengan soal klinis ya, ibu-ibu. Jadi kalau soal klinis, ketika ada apa hasil anamnesis, hasil pemeriksaan, jelas, oh ini ininya ya, diagnosisnya, asuhannya ini. Tapi kalau komunitas harus melalui pendekatan ke masyarakat tadi ya, dengan FGD setelah ada pengkajian data. Gitu. Jadi harus bersama dengan masyarakat, tidak bisa bidangnya sendiri. Oke, kita lanjut ke soal Oke. berikutnya, Mas. Ya, Bu Rizka, sebelum lanjut, ini Kak Nurmina tadi senyum-senyum aja salah berjamaah. Kak Nurmina Purba. Kegocek ya. Yang betul adalah yang salah berjamaah. Apa yang terjadi kalau salah berjamaah? Kenapa kok bisa terjadi? Berarti kan ada ketidakfokusan pada saat kita membaca soal kasus. Kenapa kita nggak fokus? Karena nggak terbiasa mencari kata kunci tiap-tiap kasus. Kan begitu ya? Dan cara gampangnya atau logika gampangnya berarti semakin sering kita baca soal kasus, semakin terbiasa mengerjakan soal-soal kasus. Kan gitu ya? Kak Nurmina setuju nggak kalau kayak gitu? Setuju ya? Berarti harus belajar sering-sering, harus cari banyak-banyak soal supaya kita terbiasa. Jangan sampai seperti alumni kita yang dulu-dulu misalnya, aduh UKOM-nya berkali-kali gagal. Tapi ya makin ke sini banyak lembaga-lembaga yang memberikan pengayaan seperti ini secara gratis maupun yang berbayar. Tentu pilihan ada di tangan teman-teman, mau kompeten 1 kali atau berkali-kali. Gitu ya, kalau mau kompeten 1 kali harus rajin, kalau nggak mau kompeten, udah kita santai aja, scroll TikTok, scroll Facebook, scroll apapun yang akhirnya kita lupa akan persiapan uji kompetensi. Tapi kayaknya
Semuanya mau kompeten 1 kali ujian. Kita lanjut soal nomor 3. Siap-siap ya. Jangan sampai kena prank lagi nih. Jangan sampai salah berjamaah lagi ya. Silakan. Nomor 3, 1 menit dimulai dari sekarang. Lima detik terakhir. 3, 2, 1. Akan jawabannya. Yes. Jawabannya A, B, C. 3 opsi jawaban lagi. Hati-hati. Masih ada 30 detik waktu tambahan. 20 detik waktu tambahan. Nanti di UKOM nggak ada waktu tambahan ya. 1 soal 1 menit. 180 soal 180 menit. Ya, nggak ada waktu tambahan. Ini karena buat latihan supaya terbiasa dengan waktu 1 soal ya 1 menit. Begitu ya. Pokoknya nanti di Voko ini akan dibimbing dari dasar sampai mahir gitu ya. Biar sama kayak alumni Voko kemarin, 1 kali ujian langsung kompeten gitu ya. B, 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 B. Berarti 3 option ya tadi A, B, C. A, B, C ya. Tapi paling banyak memilih yang B, analisis penyebab permasalahan. Sudah minus 1 menit, kita simak pembahasannya. Kalau kita salah jawabannya, dengarkan pembahasannya dengan teliti. Kalau misalnya udah masuk, oh iya benar juga ya. Tapi kalau ternyata ada sanggahan, nanti di akhir silakan ada sesi tanya jawab. Kita simak soal yang ketiga. Silakan Bu Rizka dibantu pembahasannya. Oke, untuk soal ketiga, lagi-lagi ditanyakan manajemen ya. Jadi manajemen langkah awal. Jadi di sini sama seperti soal-soal yang sebelumnya, kita harus melihat sebetulnya di komunitas ini ya, bidan itu sudah melakukan apa ya, perencanaan, tindakan, evaluasi atau tindak lanjut. Jadi di sini BIKOR ya berencana melaporkan TWS KIA di sebuah desa. Nah, ini Pak Bidan sudah melakukan pengkajian ya. Jadi artinya secara perizinan meskipun tidak eksplisit seperti yang nomor 2 tadi ada di sini, tapi secara urutan ya seharusnya Bidan sudah melakukan. Karena apa? Karena dia sudah dapat data. Ya, dapat data kan berarti artinya sudah ada ini ya, apa perizinan ke masyarakat untuk pengumpulan datanya ya atau survei. Nah, hasilnya terdapat jumlah ini ya, sekian, sekian, sekian. Cakupan ini menurun dari bulan lalu, jadi sudah sempat dianalisis juga. Namun, ya ada yang miss di situ. Kita belum tahu nih, ya bidannya belum tahu nih, kenapa cakupannya menurun, ya kan, Ibu-ibu. Jadi kalau tadi seperti urutan tadi ya, perencanaan itu ada perizinan atau pendekatan tokoh masyarakat. Kemudian ada pengkajian, biasanya survei dulu ya, baru dilakukan wawancara. Wawancara tentang apa? Nah, dari hasil survei kita gali lagi akar masalahnya tuh apa sih, penyebabnya itu apa sih, mengapa sampai cakupan KB-nya menurun ya dari bulan lalu 60%. Targetnya 70%. Nah, berarti kan ada penyebab ya, harusnya kita tahu nih, tapi di soal nggak ada. Jadi apa yang harus dilakukan ibu-ibu sebelum kita lari ke tindakan selanjutnya? Yang harus dicari apanya nih?
Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Kita lihat Mas Adiu pembahasannya. Kira-kira jawabannya B atau E ya? Nah, jawabannya adalah B. Ya, ini kayaknya mayoritas ya sudah menjawab B. Betul, jadi harus dicari dulu penyebabnya ya. Penyebab cakupannya menurun itu apa? Jadi kita belum bisa mengambil keputusan kalau kita belum tahu akar masalahnya. Ya kan banyak banyak tuh akar masalahnya di masyarakat ya. Kok secara teori mungkin oh penyebab cakupan KB menurun karena budaya, bisa kan? Masyarakat masih berpersepsi banyak anak banyak rezeki, jadi ya udah nggak usah KB gitu kan, jadi cakupannya menurun. Atau karena faktor gender ya, suaminya tidak setuju misalnya, jadi pengambil keputusannya adalah suami, maka ibunya juga tidak punya hak atau mungkin merasa tidak ada suara gitu ya, itu juga bisa kan. Tapi kita belum tahu secara pasti, maka harus dicari dulu penyebab masalahnya apa. Itu ya, ibu-ibu ya. Apakah sudah jelas? Mungkin bisa diketik nih di kolom chat. Ya, Jelas atau masih bingung? bagaimana? Sampai 1 sampai 3 soal ini jelas atau ada yang bingung? Ketik jelas, kalau jelas bingung silakan ketik juga bingung. Tapi tentu jika bingung pasti ada pertanyaan. Pertanyaannya catat di buku catatannya, nanti di akhir silakan ditanyakan. Oh iya Bu Rizka, di Jakarta itu ada kabar jam 20.30 itu serentak dimatikan listriknya Bu. Nah, karena Oke. khawatir itu beneran terjadi, jadi soalnya Mm-mm. kita sampai 5 soal aja dulu ya, Bu. Nanti mereka kan Oh, ketemu oke. lagi sama Bu Rizka. Siap. Ya, Oh, jelas, jelas. siap-siap. Nanti. Atau sampai soal nomor 3 aja kita udahan. Lanjut apa udahan? Coba deh. Iya nih, jangan-jangan ibu-ibu udah ini nih. Ngantuk Udah ngantuk. takutnya. Ah, Heeh. lanjut, Lanjut nih, lanjut, Mas. Kayak masih on lanjut. fire nih. Ada yang pakai api-api nih, Bu. Menyala gitu. Nyala ya. Oke, Oke, kalau lanjut, lanjut, Mas. lanjut soal nomor 4. Ayo, berarti kalau 5 soal, 2 soal terakhir nih. Kalau bisa betul ya. Silakan soal nomor 4. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Silakan diisi jawabannya. Kak Titin Natalia, di sini Sumsel sudah mati lampu plus hujan. Lanjut. Waduh, semangat juga nih. Udah mati lampu duluan tapi tetap lanjut. Jakarta katanya jam 20.30 baru dimatikan seluruhnya. Katanya hari bumi, memperingati hari bumi katanya. Jadi mati lampunya selama 1 jam. Jawabannya D, E, D, E, B, A, B, D, E. Wow, makin beragam ini jawabannya. A, B, D, E. C. Semua pilihan jawaban nomor 4 semua dipilih. Laris manis berarti ya. Kalau dipilih semua gini. Kak Aisyah milih yang mana Kak Aisyah nih tadi nih? Kak Aisyah, Kak Nurmina. Yang kelihatan Kak Aisyah sama Kak Nurmina. Sisanya mati CCTV-nya. Nggak kelihatan. Jadi nggak bisa disebut. Nah, Kak Toshiba nih. Kak Toshiba. Berdua sama siapa ya? Kak Toshiba. Oke, jawabannya A, B, C, D, E. Paling banyak jawaban yang mana ya? Kita scroll dulu. Paling banyak yang dipilih adalah yang A sama D paling banyak. Tapi didominasinya yang A ya. A paling banyak merujuk ke dokter SPOG. Nah, kalau ada rujuk-rujuk begitu di kasus biasanya dia terkaitan dengan setting tempat ya teman-teman ya. Kalau misalnya di PMB
Kalau kita mau menjawab merujuk itu masih memungkinkan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan kasus yang terjadi. Terjadi apa begitu ya? Sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Mana yang betul? Silakan Bu Rizka dibantu pembahasannya. Oke, kita bahas soal keempat. Apakah tindakan sesuai kewajiban bidan? Ya. Jadi di sini kalau sudah ada clue sesuai kewajiban, kita lihat di soalnya biasanya ada kata kunci. Ya, jadi kewajiban itu kan sesuai kode etik ada 6 ya, Ibu-Ibu. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, kewajiban bidan terhadap tugasnya, kewajiban bidan terhadap profesinya, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan yang lain, kemudian kewajiban bidan terhadap diri sendiri, dan yang terakhir kewajiban bidan terhadap nusa bangsa negara. Jadi nanti selengkapnya ya, selengkapnya referensinya bisa Ibu cari atau googling di kode etik bidan. Ya, jadi nanti diketik aja di Google kode etik bidan. Nanti akan muncul itu kewajiban-kewajiban 6 kewajiban itu ya. Masing-masing ada penjelasannya. Perbedaannya di mana itu ada. Kemudian sekarang kita lihat di soal ini, kewajiban yang dimaksud adalah terhadap tugasnya. Jadi terhadap tugasnya itu secara gampang ya, Ibu-ibu memahaminya. Jadi berhubungan dengan yang bidan lakukan. Jadi tidak berhubungan langsung dengan pasiennya. Jadi mungkin tidak berefek langsung ke pasiennya. Contoh misalnya bidan melakukan kerjaan ya atau layanan sesuai kewenangan. Ya, sesuai kewenangan itu kan berarti tugas kan ya. Tugas kita kan memang melakukan tindakan atau ini sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan misalnya itu. Tapi lebih spesifik lagi nanti ada di tadi kode etik bidan. Terus bidan menjaga kerahasiaan. Nah, itu kan juga melekatnya adalah ke tugas kita kan. Jadi selama bidan melakukan apa itu layanan dalam bentuk apapun, maka kerahasiaan pasien itu harus tetap dijaga. Gitu. Itu berarti tugas kita. Tapi kalau klien dan masyarakat itu yang berhubungan dengan klien secara langsung. Ya, jadi biasanya hubungannya dengan hak klien. Ya, jadi bidan melakukan tindakan sesuai dengan hak dan kebutuhan klien misalnya. Jadi itu lebih rinci lagi nanti ada macam-macamnya ya. Terus kalau diri sendiri ya berarti yang hubungannya ke diri sendiri gitu ya. Misalnya kayak kita mengupgrade, meningkatkan ilmu, keterampilan, ya mengikuti seminar, pelatihan, atau menjaga kebersihan diri, ya mencegah infeksi diri gitu kan. Itu dengan diri sendiri. Terus ada juga yang profesi. Nah, kalau profesi ini kaitannya dengan organisasi profesi. Ya, dan nanti yang lain-lainnya bisa dibaca di kode etik ya. Nah, sekarang kita difokusi soal ini. Jadi kalau ditanyakan kewajiban terhadap tugasnya, dan ini soalnya adalah soal terkait IMS ya. Berarti kan ada hal yang harus dirahasiakan ya oleh bidan. Tapi di sini di opsi semuanya sebetulnya cocok untuk ini ya, apa namanya kasus ini. Tapi yang terhadap tugasnya adalah kita lihat Mas Adiu di kolom pembahasan, di slide pembahasan. Ya, yang terhadap tugasnya adalah yang menjaga kerahasiaan data pasien. Jadi itu yang berhubungan dengan atau melakukan pada tugas kita sebagai bidan ya. Selalu semua tugas bidan harus kita menjaga kerahasiaan data. Baik itu berhubungan langsung dengan pasien ataupun tidak dampaknya, tapi tetap kita harus menjaga itu. Kalau yang opsi A merujuk itu klien dan masyarakat ya, hubungannya kan dengan kliennya ya, hak klien untuk mendapatkan rujukan. Nah, itu yang opsi A. Opsi C mendokumentasikan asuhan itu juga klien dan masyarakat ya. Jadi harus itu kan secara spesifik pribadi itu dokumentasi klien kan ya. Jadi itu berhubungan dengan hak klien. Opsi D melakukan kolaborasi dengan analis. Nah, ini juga sesuai ini ya apa namanya hak juga ya si klien itu mendapatkan layanan yang sesuai ya. Jadi bidan melakukan kolaborasi.
Bisa juga sebetulnya ada dua ya. Ini juga bisa dengan tenaga kesehatan yang lain. Ya, itu kewajiban kita. Tapi kolaborasinya lebih ke kliennya, konteksnya. Kemudian opsi E memakai sarung tangan itu diri sendiri ya untuk melindungi mencegah infeksi. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Ya, ini ada yang jawabannya A, E. Ya, semoga bisa dipahami ya ibu-ibu ya untuk soal nomor 4. Kira-kira gimana nih? Oke, jawabannya yang betul adalah yang B. Banyak yang masih salah. 1 sampai 4. Coba ketik dulu deh untuk memastikan teman-teman masih menatap layarnya. Kira-kira dari 1 sampai 4 udah betul berapa? Coba diketik dulu. Dari 1 sampai 4 betul berapa? Izin ya Bu Rizka, saya minta waktu sebentar supaya pesertanya nggak ketiduran ini nih. Dicek dulu pesertanya. Bener 3. Oke, siap. Ini cara ngapus coret-coretannya gimana? Ya, sebentar. Saya hapus dulu yang coret. Jangan dicoret ya. Benar 2, benar 3, benar 1, benar 2 ya. Salah satu, benar 2, benar 2. Dari 1 sampai 4 soal. Nah, kita masih ada 1 soal lagi. Sebelum kita lanjut, kira-kira masih mau lanjut atau enggak? Coba diketik dulu. Masih mau lanjut atau enggak? Coba diketik dulu. Mumpung belum mati nih lampunya nih. Kalau udah mati lampunya kita nggak ketemu lagi. Aduh, kangen, rindu kita mau belajar. Lagi semangat-semangatnya, lagi termotivasinya ngerjain soal. Masa tiba-tiba tengah jalan udahan, Mas? Ntar gitu lagi ya. Oke, lanjut. Baik, izin Mas Adi mau bertanya dulu sama teman-teman. Kira-kira belajar seperti ini apa ya, ngebosenin nggak gitu deh. Belajar seperti ini ngebosenin nggak? Ditampilin soal, kita ngerjain, habis itu kita tahu salah benarnya pada saat dosennya ngebahas. Kira-kira ngebosenin nggak? Atau bagaimana deh gitu pendapatnya? Lanjut, nggak ngebosenin. Asik banget Mas. Nggak bosan kok, malah efektif. Enggak. Iya, jadi kita nggak usah datang kemana-mana, tinggal duduk manis di rumah sambil tiduran, sambil masak, atau sambil praktek pakai headset dengerin juga bisa ya. Boleh enggak diberitahukan 1 jam sebelum belajarnya dimulai? Wih, bisa banget. Bisa dong. Enggak kok, seneng malahan, efektif. Nah, pertanyaan satu lagi. Ini biar nggak ngantuk aja ya. Pertanyaan satu lagi. Kira-kira kalau belajar seperti ini menjadi kebutuhan kita yang akan UKOM atau bukan kebutuhan? Coba. Jadi kebutuhan kita yang akan mempersiapkan UKOM atau enggak gitu. Atau biasa aja Mas gitu. Kebutuhan. Oh, jadi kebutuhan. Dan alhamdulillah kebutuhannya sekarang udah ada ya. Mau belajar sama dosen, ada dosennya. Terus ada hostnya yang biar kita nggak ngantuk, yang tadinya gini-gini. Kelihatan kan kameranya yang tadinya mungkin gitu-gitu, kepalanya udah mau jatuh, gara-gara ngantuk, akhirnya nggak ngantuk, karena hostnya bawel begitu ya. Kebutuhan sih penting banget juga, siap. Nah, saya mau voting kepada teman-teman. Kira-kira kegiatan seperti ini, Foko harus dilanjutkan di malam-malam berikutnya atau hanya kali ini aja? Coba, dilanjutkan di malam-malam berikutnya atau stop di sini aja? Kak, kapan lagi ada? Tenang, lanjut. Oh, dilanjutkan berarti alhamdulillah kegiatan ini bermanfaat. Alhamdulillah kegiatan ini bermanfaat. Atau bagaimana? Kok teman-teman mau lanjut? Bukannya hari ini teman-teman harusnya istirahat, bukannya teman-teman harusnya hari ini jalan sama suaminya, atau yang punya pacar jalan sama pacarnya. Sangat bermanfaat. Dilanjutkan malam-malam berikutnya. Single bang, aduh Kak Aurora Huda. Lanjut. Berarti setuju kalau misalnya kegiatan ini secara rutin. Coba ketik dulu deh setuju, kalau misalnya memang setuju. Nanti saya akan informasikan bagaimana caranya kita bisa ikut kelas seperti ini setiap malamnya begitu. Setuju? Baik. Insya Allah tahun ini ikut UKOM. Doain semoga lancar. Acara ini sangat bermanfaat. Amin Kak Siti Marisa. Setuju banget. Kalau gitu saya tanya dulu deh. Siapa di antara teman-teman dari berapa orang yang hadir nih? Dari hampir 200 orang, siapa yang mau ikut kelas seperti ini secara rutin? Ketik saya. Siapa yang mau ikut kelas seperti ini secara rutin? Ketik saya. Kan teman-teman sekarang belajar dari 1 sampai 4 udah banyak nih betulnya. Tadi ada yang betul 3, ada yang betul 2. Andaikan soal UKOM itu cuma 5, terus betul 4 udah kompeten kan? Seandainya. Banyak yang mau. Jadi kalau emang banyak yang mau, kalau emang banyak yang merasa
kegiatan ini bermanfaat, jangan dihilangkan atau ikut sekarang, besok-besok nggak mau ikut lagi. Nih, Mas Adi informasikan cara ikutnya, saya jelasin untuk kelasnya ya. Izin saya bantu jelaskan untuk kelasnya itu bagaimana Mas rutenya, bagaimana Mas biar kita bisa ikut secara rutin. Nih saya bantu share screen untuk kelas-kelas yang bisa diikuti. Seperti itu ya. Sebentar saya share screen dulu. Kelas yang bisa diikuti ini dia. Diperhatikan, sebelum kita lanjut soal yang terakhir ya, soal nomor 5, diperhatikan benar-benar bagi yang mau ikut. Pilihan kelas secara rutin itu dibagi 3. Ada yang namanya fokus 1, 8 kali pertemuan di bulan Mei mulainya. Yang kedua, ada fokus 2, 10 kali pertemuannya di bulan Mei juga selama 10 kali. Ada yang 16 kali selama Mei sampai Juni. Kalau seandainya ada yang ukom di bulan Juni, atau di bulan Juli, atau di bulan apapun, saran saya ikut yang Mei sampai Juni. Kenapa, Mas? Pertemuannya lebih banyak, mencakup semua kelas-kelas yang ada. Begitu ya. Dan tanggal-tanggalnya, Mas, udah ada. Tuh, lihat di paling bawah. Tanggal sudah kami buat, jam sudah kami buat. Teman-teman tinggal duduk manis di rumah. Kalau ada Zoom di grup, tinggal klik langsung belajar. Mas, berapa dong biayanya? Bayar atau gratis? Gitu pasti. Bayar pasti nih, Mas. Kira-kira kelas bimbingan UKOM itu mahal atau murah? Saya tanya dulu. Kalau mahal saya mahalin, kalau murah ya saya murahin. Coba. Coba, dari fokus 1, fokus 2, fokus 3, kira-kira kelas bimbingan belajar itu mahal atau murah sih? Bimbingan belajar UKOM itu mahal atau murah? Coba ketik di kolom chat. Murah. Kalau mahal saya mahalin, kalau teman-teman bilang murah ya kita murahin gitu. Murah pisan. Fokus murah. Oke. Kan ini ada 3 kelas. Ingat-ingat, ini 1 menit terakhir saya jelasin. Kan ada 3 kelas. Fokus itu ada fokus 1, fokus 2, dan fokus star. Fokus 1 8 kali pertemuan, fokus 2 10 kali pertemuan, fokus star itu selama 16 kali pertemuan dimulai dari bulan Mei sampai ke bulan Juni. Jadi teman-teman kalau bingung tanggalnya di mana, di paling bawah itu ada tanggal-tanggalnya. Jadi teman-teman bisa nyatet tanggalnya dan bisa mempersiapkan untuk mengikuti kelasnya. Lalu Mas, bagaimana untuk harga? Katanya kalau kita bilang murah, dimurahin. Insya Allah kita murahin. Nih, saya lanjut slide berikutnya. Untuk fokus 1, yang saya sebut, ini kalau teman-teman daftarnya di luar Zoom. Kalau daftarnya nanti Zoom mati. Zoom-nya udah selesai. Daftarnya fokus 1 150.000. Fokus 2, bayarnya 200.000. Kalau fokus star, kelas Mei sampai Juni, itu 250.000. Dan pertanyaannya, ini, kurang murah? Mau potongan? Mau diskon besar-besaran? Coba ketik mau dulu. Mau tahu kira-kira banyak gak yang mau ikutan? Kalau banyak ya dimurahin bener-bener. Di diskon besar-besaran bener-bener gitu. Yang mau bilang mau dulu. Fokus 3 bisa kurang nggak? Nih, tuh. Ah, ini udah ibu-ibu nih, udah pasti nih. Kalau ibu-ibu suka nawar, nih makanya kita kasih diskon-diskonan kalau misalnya emang banyak yang mau. Mau diskon gede? Oke, siap. Kalau mau diskon gede, perhatikan slide terakhir. Yang selanjutnya ini, perhatikan benar-benar. Nih, kalau emang mau diskon, mau belajar UKOM dengan murah, dengan mudah, silahkan. Pokok kasih diskon, tapi nggak banyak, hanya 30 orang tercepat. Bagaimana Mas caranya biar saya dapat ke 30 orang itu? Nih, dari 150 saya jelasin dulu. Dari fokus 1 harganya 150 menjadi 85.000. Luar biasa besar-besaran kan? Fokus 2 dari harga 200 menjadi 100.000. Fokus star yang tadinya 250.000, teman-teman cuma bayar 125.000. Itu kalau daftar sendiri. Lihat bagian sini. Kalau daftarnya berkelompok, minimal 2 orang di fokus 1, bukan 85 bayarnya, tapi cuma 80.000 per orang. Kalau ada ikut fokus 2 berkelompok, minimalnya 5 orang. Yang tadinya bayarnya 100.000, nggak usah bayar 100.000. Udah murah makin murah. Kalau berkelompok, bayarnya berapa Mas? Per 5 orang, 90.000 aja bayarnya. Mas, saya maunya yang sampai Juni, nggak mau yang nyicil-nyicil. Ntar juga bayar berkali-kali. Saya mau yang sekali bayar langsung pas saya UKOM aja. Ya udah, ikut fokus star dengan harga 125. Kalau mau lebih murah lagi. Tuh, minimal 10 orang. Jadi silakan tanya di grupnya siapa yang mau ikut kelas fokus secara berkelompok.
Minimal 10 orang dapat potongan 15.000. Yang tadinya bayar 125, udah murah makin murah. Cuma bayar berapa tuh? 110.000. Jadi buat teman-teman yang mau manfaatin, hubungi Mas Adiu, kontaknya yang paling atas. Hubungi Mas Adiu, screenshot bagian ini. Screenshot bagian ini dan kirim ke saya. Bagi yang ngirim screenshotan tadi, berhak mendapatkan harga promonya. Silahkan di screenshot. Waktunya 1 menit, hitung mundur dari sekarang. Silahkan. Yang mau harga ini, silahkan di screenshot. Langsung WhatsApp ke nomor Mas Adiu. Amankan. Mas, saya mau daftar berkelompok, tapi nggak apa-apa ya, saya buat ngunci harga promonya, saya kirim dulu nih fotonya. Ya, boleh. Mas, bayarnya harus hari ini, bukan? Yang pakai M-Banking mau langsung transfer boleh, kalau yang nggak pakai M-Banking bayar besok nggak apa-apa. Terakhir tanggal 30 April promonya. Ya, nomornya belum di SS, boleh. Nih, di SS dulu. Saya hitung mundur 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah di screenshot. Nah, screenshotan ini yang harus dikirim ke nomor Mas Adio. Silakan, tinggal 15 detik terakhir yang mau ikut. Kirim dulu aja ke nomor saya. Kalau teman-teman mau daftar berkelompok, nggak apa-apa. Nanti tinggal saya tunggu listnya berapa orang yang mau ikut. Gitu ya. Kalau saran saya berkelompok, tanya di grupnya, biar makin murah. Ya, dari 250 loh. Oke, waktunya sudah habis. Terkait informasi kelas ini, nanti saya akan informasikan di akhir setelah kita menyelesaikan kelas sama Bu Rizka. Mohon maaf Bu Rizka kalau agak lama sedikit untuk menjelaskan kelas ini Bu Rizka. Sebentar, ini lanjut saya tampilkan untuk soal yang terakhir. Soal yang terakhir ya. Yang mau WhatsApp saya silahkan. Manfaatin mumpung masih ada. Mumpung ada begitu. Silakan kita lanjut ke soal nomor 5. Langsung dikerjakan saja ya. Tenang, nanti yang mau informasi kelas lanjutan di akhir nanti akan saya jelasin lagi. Silakan soal nomor 5. Oke, waktunya sudah habis. Silakan diisi jawaban. Oke, jawabannya A, C, D, A, D, A, C, D, A, C, D, A. Oh, ternyata ada chat yang nggak kebaca nih. Yuk, kita kelompok 10 orang, Foko 3. Ah, tuh Kak Nur Hayani, biar murah ya, Kak. Iya, dari 250 jadi 125. Kalau 10 orang, nggak 125, jadi 110. Silakan bentuk kelompoknya. Kelompok kelasnya aja, kelompok kelasnya, cari temannya. Jawabannya A, C, D, A, C, D, A, C, D, A, C, D. Didominasi jawaban yang mana nih? A, C, D, E. A, C, D, E nih pilihannya nih. 4 nih. A, C, D, E, A, C, D, E. Minus 1 menit langsung kita bahas. Sudah minus 1 menit nih. Kalau gitu Bu Rizka, mohon izin Bu, dibantu pembahasannya. Ya. Oke, nomor 5 ya. Oke, Ibu-Ibu, kita mulai membahas soal nomor 5 yang di sini evaluasi output. Ya. Jadi evaluasi itu di dalam program ada 2 ya. Output itu jangka pendek atau yang bisa langsung diukur setelah
layanan atau tindakan selesai. Outcome itu yang sifatnya jangka panjang. Jadi harus diobservasi dulu nih setelah selesai kegiatan, kemudian mungkin tidak bisa langsung dilihat dampaknya secara langsung ya, tapi seiring berjalannya waktu dengan pendampingan yang baik ya, kemudian dengan konsistensi keajekan si tindakan atau mungkin intervensi yang dilakukan, maka outcome ini bisa terlihat nanti berupa data. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apa sih intervensinya? Itu yang pertama kali harus tahu ya di dalam soal. Sepertinya Bu Rizka terkendala sinyal nih ya. Sepertinya Lihat tersendat. apa atau mengukur outputnya itu apa Bu? Apa yang meningkat ya setelah dilakukan kelas edukasi? Kira-kira apa yang bisa langsung terukur? Nah, itu adalah outputnya. Kira-kira apa? Jawabannya ya, ini masih beragam nih. Kira-kira setelah dikerucutkan jelas belum nih? Kiranya apa nih yang sesuai? Oke, ini sudah mulai nih beragam nih A, A, E nih A ya. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita bahas dulu di sini ya. Ada beberapa output. Jadi kelas edukasi itu kan artinya kita memberikan pengetahuan kan ya, atau ya entah itu pemahaman, pengetahuan ya, hal yang sama. Jadi yang bisa kita ukur biasanya pretest post-testnya adalah bagaimana sih skor pengetahuan setelah dan sebelum tindakan atau setelah dan sebelum penyuluhan atau kelas. Jadi kita bisa langsung tahu nih ya yang sebelum kelas edukasi nilainya misalnya 60, setelah edukasi nilainya 100. Nah, itu kan sudah bisa langsung terukur ya jangka pendeknya. Tapi kalau keterampilan itu biasanya lebih sifatnya ke pelatihan, Bu. Jadi bukan kelas edukasi, tapi mungkin bidan memberikan pelatihan. Jadi kan ada perubahan keterampilan ya, yang tadinya mungkin keterampilannya masih biasa, setelah dilakukan pelatihan, ya bidannya mulai terampil. Bisa melakukan dengan mandiri, tanpa bantuan, seperti itu. Kemudian, menurunnya kasus IMS remaja. Nah, ini bukan termasuk output karena kan kita tidak bisa langsung tahu ya ketika diberikan kelas edukasi apakah kasus IMS-nya langsung menurun, kita nggak tahu. Nah, itu namanya bukan output tapi outcome ya jangka panjang. Kemudian perubahan perilaku masyarakat ini juga bukan output yang bisa melihat langsung tuh perilakunya berubah. Jadi harus ada observasi pendampingan dulu ya. Seiring berjalannya waktu baru nanti terbukti betul nggak nih perilakunya berubah. Kalau pengetahuan kita bisa lihat langsung, sikap pun kita bisa tahu ya, mungkin niat dia untuk berubah. Tapi kalau kalau perilaku kan kita nggak bisa langsung bisa lihat gitu ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini bedanya sama keterampilan. Kalau keterampilan itu sudah ada dasar atau modalnya. Ya, contoh misalnya bidan dilakukan pelatihan pijat bayi. Dia sudah punya ilmunya kan, tapi mungkin kurang terampil. Nah, makanya dilatih. Nah, tapi kalau pemberdayaan di masyarakat itu masyarakatnya yang awalnya belum ada modal, ya, tidak atau belum berdaya gitu sehingga perlu dilakukan pelatihan atau mungkin eh, eh, subsidi ya seperti itu sehingga dia bisa berdaya dengan apa yang sudah diintervensi tadi. Contoh misalnya melakukan pelatihan pembuatan MPASI kemudian dijual apa komersilkan. Nah, itu kan berarti memberdayakan masyarakat. Dia mandiri, kemudian dia juga berdaya secara ekonomi. Nah, itu ya, itu contoh-contohnya di kasus untuk evaluasi masing-masing output. Nah, kita lihat Mas Adiu, kira-kira betul nggak nih? Jawabannya adalah A. Ya, jawabannya kira-kira apa ya? Ya, Cek dulu betul. nih. Ah, Betul A ya. Oke, berarti ibu-ibu yang sudah menjawab A sudah benar ya. Yang belum tadi belum sesuai atau belum tepat nanti bisa semoga bisa sekarang sudah lebih jelas ya.
Gimana nih soal 1 sampai 5 ada yang betul semua, Ibu-ibu? Coba diketik. Dari 1 sampai 5 ada nggak yang betul semua? Coba. Kalau ada yang betul semua kan jadi termotivasi supaya besok nih mau lagi soalnya. Semakin banyak betul, makin pede. Dari pede kita bisa ngerjain soal hukum dengan mudah. Betul 3, betul 4. Ayo yang lain, jangan malu-malu. Nggak apa-apa kalau misalnya masih salah-salah. Toh namanya belajar, wajar salah. Jangan belajar pada saat kita pas Zoom. Kalau nggak lulus ntar, aduh, jangan sampai. Kalau nggak lulus sama dengan buang-buang waktu. Udah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya. Yang tadinya mikir, nggak mau ikut bimbingan, uangnya buat yang lain aja. Amit-amit, nauzubillah min zalik, terus gagal nih, nggak lulus hukum. Biaya yang akan dikeluarkan lebih berkali-kali lipat lebih banyak kalau seandainya gagal. Bukan mau menakut-nakuti, tapi hanya untuk mengantisipasi, gitu ya. Lebih baik 1 kali ujian, tapi kita tenang daripada ntar kita amit-amit jangan sampai dah. Salah semua Kak Wila. Aduh, jangan sampai Kak. Harus rajin latihan ya. Salah satu Bu, salah di soal nomor 2 terkecoh. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama Bu Rizka 1-2 orang kita izinkan untuk bertanya ya Bu. Nanti di kelas bimbingan baru deh kita secara intens untuk bertanya. Silakan 1-2 orang Silakan. bertanya. Jika ada yang bertanya. Ayo, 1-2 orang yang mau bertanya. Siapa? Dinyalain mikrofon juga boleh. Sebentar saya aktifin mikrofonnya. Silakan, yuk. Ada gak yang mau bertanya? Ada? Atau jika tidak ada, ketik cukup deh untuk memastikan Bu Rizka dan Mas Adi tahu bahwa kegiatan malam ini sudah bisa diakhiri. Ketik cukup jika memang cukup. Jika mau bertanya silakan ketik atau nyalain mikrofon. Cukup? Izin bertanya, Bang. Siap, Kak Joe. Iya, Silakan. kalau misalnya kita nih udah STR seumur hidup, apakah harus ikut UKOM lagi? Terima kasih. Oke, siap. Pertanyaannya, apakah kita udah punya STR seumur hidup? Berikutnya, jika ada UKOM, kita harus ikut UKOM lagi? Silakan, biar Bu Rizka saja yang menjawab. Silakan Bu, dibantu jawabannya. Oke, sebetulnya saya mau tanya, STR-nya apa? STR-nya D3 atau STR D4? Kalau D3, STR Bu. D3 D4, kenapa? D3 katanya Bu. D3, Bu. Oh, D3, beda dong. Kan, oh ya, saya mau tanya dulu nih, Kak Joy, UKOM-nya profesi atau D3 nih? Yang dimaksud, Profesi, Bu. yang profesi. Nah, itu berbeda STR-nya. Jadi STR D3 itu ada sendiri, profesi ada sendiri, D4 ada sendiri. Ya, jadi beda ya, itu jenjang yang berbeda tuh. Meskipun semuanya dipanggilnya Bu Bidan ya, tapi D3 itu jenjang kalau dulu D1 tuh masih ada ya, tapi sekarang yang paling apa namanya? Paling pertama ya, jenjang pertama bidan itu adalah D3. Kemudian nanti naik kalau dulu D4, sekarang D4 sudah nggak ada, adanya S1 ya, dan profesi. Nah, tapi kalau jenjang keprofesian itu hanya ada 2, D3 sama profesi. Nah, STR-nya itu akan berbeda, Kak Joy atau Ibu Joy. Jadi D3 itu nanti lebih ke sifatnya pelaksana, bidan pelaksana. Jadi tidak bisa STR-nya tidak bisa digunakan untuk praktek mandiri. Ya, jadi kalau Kak Joy nanti akan membuka klinik atau PMB itu menggunakan STR profesi. Ya, itu sudah ada undang-undangnya di Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2009. Jadi jadi itu kan 2019 ya, maaf 2019, 7 tahun lagi berarti sekitar tahun berapa itu Bu? 2026 ya. Itu semua bidan yang yang membuka PMB atau klinik sebagai bidan pemiliknya ya atau yang terdaftar itu harus atau wajib minimal profesi. Jadi STR-nya Kak Joy meskipun D3 tapi seumur hidup kalau eh, UKOM-nya profesi ya harus UKOM lagi dong ya beda itu. Nanti kalau STR-nya profesi sudah seumur hidup, nah itu beda cerita ya. Nanti tinggal menunggu keputusan atau mungkin ada kebijakan baru ya nanti dari Ikatan Bidan Indonesia untuk apakah
diperbolehkan tidak ukom ya atau tetap harus ukom. Nah, itu belum dibahas ya. Jadi kalau tadi jenjangnya berbeda ya harus ukom ya untuk mendapatkan STR yang sesuai ya, profesi dan D3. Baik, Bu Oke, Rizka. kira-kira sudah cukup jelas, Kak Joy? Jelas, Bu. Ya. Di rumah sakit juga sama, Pikor itu atau puskesmas saya juga sama, Pikor juga minimal profesi ya. Sekarang kan terus akhirnya ini kenapa ibu-ibu bidan mau kuliah profesi? Coba saya tanya dulu deh, tujuannya kuliah profesi apa nih? Nah, itu dulu nih harus harus Iya, jelas Caranya, Bu, dulu nih, kenapa? regulasi Kenapa? terbaru seperti itu, Bu. karena regulasi terbaru seperti itu katanya Bu Rizka. Iya, makanya kan. Nah, kenapa? 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 Apakah hanya mengikuti aturan terbaru atau ada tujuan tertentu? Nah, kenapa ikut kuliah profesi? Mungkin Ada Bu planning karena ke depannya. sayang sayang ijazah Hmm? D4-nya tidak dipakai. Tidak terpakai ya. Terus, iya, jadi kan berarti Ibu sudah anu ya, terinformasi terkait aturan terbaru tadi ya. Kalau memang bidan, ini kan kebetulan nih sepertinya nih, kalau saya melihat dari tadi suara-suaranya itu sudah bidan-bidan yang berpengalaman ya. Artinya mungkin sudah menjadi bikor atau menjadi pemilik PMB atau klinik ya. Nah, itu diwajibkan menurut aturannya minimal profesi. Meskipun misalnya saya nih sudah S3 ya, tapi kalau nanti saya mau buka klinik, ya PMB itu harus kuliah profesi dulu, Bu, gitu. Jadi enggak, jadi apa namanya beda gitu ya ijazah akademik sama ini apa namanya keprofesian itu dua hal yang berbeda. Harus ikut kuliah profesi dulu dan harus ikut UKOM dan lulus kompeten. Nah, ini apa namanya harus dijalani ya. Memang aturannya seperti itu gitu. Jadi nanti semoga ibu-ibu ya yang di sini yang sudah buka klinik PMB dilancarkan prosesnya untuk bisa kompeten, bisa dapat STR profesi ya sehingga nanti prakteknya izinnya bisa eh, lancar ya, bisa diperpanjang. Kemudian yang mungkin sudah hukum, sudah kompeten mau buka klinik ya semoga dilancarkan juga prosesnya ya. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal Oke, alamin. Mas Adil, gimana nih? Ada lagi nggak nih ibu-ibu Ya, tuh seperti Kak yang Titin mau? tuh. Pengen buka praktik nanti Bu Nah, kalau ada rezeki tuh. nah, amin ya. Ya Iya pokoknya harus. tujuannya teman-teman apapun mau buka praktek lagi ke, mau buka cabang ke, mau bikin rumah sakit ke, intinya lulus UKOM dulu baru tuh yang ngurus Nah, SPP lancar. Pokoknya udah tenang ya Bu iya, Rizka. Kalau nggak kompeten, boro-boro kita mau ngelangkah pengurusan SIP atau pengajuan atau perpanjang SIP. Boro-boro kalau nggak kompeten, iya betul, pikirin betul. UKOM yang akan datang nanti. Nah makanya mumpung kita masih bisa ketemu ya Bu Betul. Rizka, belajar bareng, ayo kalau bisa tembus hukum Ya. satu kali ujian aja, jangan berkali-kali. Toh kalau misalnya Mas Adi bilang, ayo ikut bimbel aja, toh tadi cuma berapa sih harganya atau berapa sih biayanya? Kayaknya mahalan biaya anak-anaknya deh yang lagi pada bimbel di sana. Kayaknya mahalan bimbel anak-anaknya daripada bimbel-bimbel teman-teman kebidanan gitu ya. Cuma 85.000 atau per satu kali Zoom cuma 7.000 tadi kalau dihitung-hitung. Jadi ayo jangan karena harga bimbel terus kita nggak mau bimbel, bebas mau bimbel dimanapun, yang penting mengarah, menemani hingga dinyatakan kompeten. Begitu ya teman-teman ya. Baik, cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi? Cukup? Jika cukup, biar nanti Bu Rizka berpamitan dulu karena kalau saya lihat slide-nya ada pantun untuk kita semua. Cukup ya, kalau gitu saya tampilkan slide-nya Bu Rizka. Bentar. Biar Bu Rizka mengakhiri untuk pertemuan kita pada malam hari ini dan nanti ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Sebentar saya Oke, jadi ibu-ibu semuanya ya untuk kompeten ya itu kan dibutuhkan strategi ya ibu-ibu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman ya. Saya rasa ibu-ibu di sini pengalamannya sudah luar biasa banyak ya, baik sebagai bidan pelaksana, bidan koordinator atau mungkin mengajar juga sebagai dosen gitu ya. Tapi di dalam UKOM kita mungkin kalau profesi ya itu kita tidak boleh mencampur adukan pengalaman yang biasa kita lakukan
ya, tapi UKOM itu berbasis referensi atau teori ya. Jadi soal-soal yang akan keluar nanti masing-masing soal itu ada referensi, biasanya dari buku atau dari aturan terbaru gitu ya. Nah, itu yang perlu ibu-ibu ini kan ya, sendiri-sendirikan. Jadi jangan oh biasanya saya prakteknya seperti ini, boleh melakukan pengobatan ya. Tapi secara kewenangan, nah itu kan tidak disarankan. Jadi itu yang mungkin pesannya ya. Jadi perlu dikotak-kotakan dulu nih antara praktek ya yang di lapangan dan juga yang ada di teori. Nah, tapi kita juga perlu melakukan analisis sesuai dengan kejadian kira-kira kalau di kenyataan di masyarakat bagaimana ya gitu. Jadi tidak kemudian teori saja gitu ya, tapi juga kita perlu ada analisis tadi. Nah, di soal-soal profesi biasanya membutuhkan tingkat analisis yang lebih mendalam. Nah, itu yang saya pesan ya ibu-ibu untuk terus berlatih soal karena soalnya itu sangat apa ya beragam gitu ya soal profesi. Nah, ini kan Ya. Tes, halo Bu Rizka, sepertinya terlempar Bu Rizka ya, sinyalnya ya. Di teman-teman lancar atau hanya di saya? Coba boleh direspon di kolom chat. Lancar Bang, lancar, jaya. Lancar. Walaupun hujan deras. Siap. Enggak, maksudnya nih Bu Rizka, suaranya jelas Sinyal nggak nih? itu Bang. Kayaknya sinyal putus-putus. Oh, kalau sayanya jelas ya, tapi Bu Rizka Hilang. ya tadi keluar ya. Oke. Iya, Bu Rizkanya Hilang, sebenarnya Kak, suaranya. kayaknya hujan di mana-mana ini di Jakarta, di tempat kita udah hujan ini kedengarannya nih. Di aku baru berhenti tadi, Kak. Kak Winda baru berhenti oke. tadi ya. Oh, terlempar saya. Oh iya ya Bu Rizka nih udah masuk Bu Rizka. Ya. Oke, jadi rumus kompeten itu seperti yang di slide ini ya, Ibu-ibu. Jadi rumus kompeten itu adalah banyak latihan dan banyak doa. Ya, latihannya latihan apa? Latihan soal, ya, latihan soal beragam. Jadi kayak gambaran profesi itu analisisnya seperti soal-soal tadi, kurang lebih, Bu. Jadi banyak soal-soal manajemen, komunitas, ya, asuhan-asuhan, perencanaan, tindakan seperti itu. Soal klinisnya ya ada ya, tapi mungkin tidak sebanyak ketika UKOM D3. Karena memang secara kompetensi bidang profesi itu adalah bidang manajerial, ya, pengelolaan. Nah, jadi nanti akan banyak soal-soal tentang itu. Nah, ini ada pantun ya, terakhir ya. Rela diplonco demi konten. Cakep. Cakep. Bersama Foko, insya Allah kompeten. Amin. Amin. Amin ya Ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Allah, sekali Oke, aja ya terima Allah. kasih Mas Adiu. Terima kasih Siap, Ibu-ibu. Mohon siap, maaf jika ada siap. kekurangan ya. Selamat Baik, malam. Assalamualaikum. Makasih Bu. baik Bu Rizka, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam, sehat selalu Ibu. Terima kasih atas ilmunya dan kesempatannya Ibu. Baik, Amin ya Rabbal Alamin. baik teman-teman semuanya. Kegiatan kita sudah selesai bersama Bu Rizka. Alhamdulillah ilmu-ilmu yang diberikan sama Bu Rizka semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga catatan-catatan yang tadi sudah dicatat yang dapat dari Bu Rizka semoga itu dilatih terus dan akhirnya bermanfaat hingga teman-teman dinyatakan kompeten. Kalau gitu Bu Rizka sudah boleh meninggalkan Zoom untuk istirahat atau melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan untuk teman-teman yang mau daftar kelas, kalau mau dapat murah itu saya di kolom chat saya ngelihat itu ada yang ayo 10 orang siapa aja tuh. Ada yang mau patungan itu ayo 10 orang katanya. Kalau saran saya sih mendingan teman-teman coba chat di grup kelasnya masing-masing. Mumpung dikasih murah, tapi catatannya harus ngirim screenshotan yang tadi kalau mau dapat harga yang ditampilkan ya. Bentar saya tampilin ulang deh. Jadi walaupun teman-teman contoh misalnya Kak siapa ya? Bentar. Misalnya Kak Nurmina mau dapat harga yang 110 tadi, bukan yang 125. Kan dari 250 turun menjadi 125 kalau daftar sendiri. Terus turun lagi jadi 110 kalau misalnya minimal 10 orang. Nah, jadi silahkan di list teman-teman di grupnya. Ada nggak yang mau ikut bimbingan?
Kalau 10 orang dapatnya bayarnya cuma 110 nih selama 16 kali, mulainya dari bulan Mei sampai bulan Juni. Berarti per satu kalinya kita cuma bayar Rp7.000. Kalau ada yang mau silakan di list ya namanya. Gitu aja di grupnya masing-masing. Ya, di grupnya masing-masing. Mas, untuk pembayarannya gimana? Pembayarannya boleh transfer masing-masing atau dikoordinir dulu baru ditransfer ke Foko? Boleh. Semudahnya teman-teman aja, yang gampang aja gitu. Ya, silakan. Ini saya bantu untuk share screen yang tadi promonya. Di screenshot dulu. Seandainya Kak Nurmina mau kelompokan, Mas, saya mau kelompokan tapi saya booking ininya dulu, ngunci harga yang tadi dulu. Gimana caranya? Kirim screenshotan yang ini nih, bentar. Ini di screenshot dulu. Bagian ini di screenshot dulu, terus dikirim untuk mengunci harga yang tadi, bahwa Kak Nurmina udah ikut Zoom. Karena promo ini saat Zoom aja dikasihnya. Kalau nggak ada, nggak ngirim foto ini, kalau nggak ngirim foto yang saya tampilkan ini ke WhatsApp saya, berarti dia nggak ikut Zoom dan harganya 250. Ya, tapi kalau ngirim foto ini, harganya cuma 125.000. Jauh banget itu potongannya. Saking pengennya Foko Indonesia membantu teman-teman belajar dengan hemat bersama dosen-dosen yang ada di Foko. Gitu ya. Nanti Mas, soalnya berapa soal kalau udah ikutan kelas? Nanti soalnya nggak cuma 5. Tadi kan takutnya ini beneran terjadi mati lampu. Tapi ini udah 20.29 belum mati lampu nih. Jakarta. Takutnya tadi mati Jangan, lampu, Bang. makanya cuma 5 soal. Kak Jo, gimana Kak Jo? Jangan mati lampu, Bang. Mau belajar. Oh, jangan mati lampu. Katanya sih mati lampu, katanya tuh di di sosial media informasinya akan mati lampu di Jakarta. Nih, silakan di screenshot terus dikirim ke WhatsApp saya. Ini tanda bahwa teman-teman dapat harga promo pada saat Zoom. Silakan. Saya udah kirim SS via WA loh Mas. Siap, Kak Fitri. Kalau udah WhatsApp nanti dibalas satu persatu setelah Zoom selesai ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan terkait kelas yang ditampilkan. Ada nggak? Yang bingung sama pilihan kelasnya silakan ditanyakan. Ada nggak yang mau bertanya? Kalau saran saya, kalau belum tahu UKOM-nya kapan, ikut yang Fokostar aja. Daripada ikut ke kelas Fokus 1 nih. Terus akhirnya, ketagihan juga nih belajar. Lanjut lagi bayarnya jadi 2 kali lipat ibaratnya kalau dihitung-hitung. Mendingan yang sekaligus, kan belum tahu UKOM-nya dan periode terdekat itu bulan Juni. Seandainya bulan Juni, pas ambil yang Fokostar. Cuma bayar 125 per satu kali pertemuan, coba dihitung sendiri deh. 125 dibagi 16. Cuma 7.000-an. 7.000 udah bisa ketemu dosen-dosen hebat, dosen-dosen yang biasa membuat soal UKOM, dosen-dosen yang biasa mengawas soal UKOM. Jadi kalau di kelas secara intens itu, teman-teman akan mendapatkan informasi yang nggak teman-teman tahu, yang sebelumnya belum diinformasikan oleh dosen di kampusnya gitu. Oh iya, yang udah WhatsApp saya, yang berkelompok-berkelompok, nanti saya balas setelah Zoom saya matikan ya. Pasti dibalas satu persatu. Ini yang WA saya udah banyak banget. Yang berkelompok-berkelompok, nanti saya balas setelah Zoom selesai. Barangkali ada yang mau bertanya, ditanyain dulu. Mumpung masih nyala Zoom-nya. Izin dong, kalau yang 125 itu harus per kelompok berapa orang? Saya Kalau lupa tadi lagi di jalan. Siap. Kak Jo, panggilan Kak Jo berarti nih? Siap, Bang. Ya, Kak Jo, 125 itu nggak harus berapa kelompok. Jadi 125 itu kalau Kak Jo daftarnya sendiri bayar 125, bukan 250. Tapi kalau Kak Jo pengen lebih hemat, tuh lihat yang kuning-kuning di bawah ini nih. Nih, sebentar saya coret-coret. Nih, saya coret-coret dulu. Lihat nih, minimal 10 orang di Fokostar. Dia dapat potongan 15.000. Jadi yang tadinya 125, kalau Kak Jo sama teman-teman di grup ngelis 10 orang, nanti bayarnya cuma 110 nih yang ini Kak Jo. Jadi 125 ini kalau Kak Jo daftarnya sendirian. Kalau mau dapat potongan 15.000 cuma bayar 110, ya itu silakan Kak Jo. Berkelompok ikutnya. Ajak teman-temannya atau informasikan teman-temannya di grup. Weh, ada yang mau ikut kelas bimbingan nggak di Foko? Kalau ikut 10 orang bayarnya cuma 110 gitu. Tapi kalau mau daftar sendiri nggak apa-apa. Promo juga 125 dari 250. Itu Kak Jo. Siap, Bang. Makasih. Ya, dari kampus mana ini Kak Jo? Tamrin, Bang. Oh, Tamrin deket Jakarta. Tuh. Iya, Bang. Siap, silakan.
Kak Jo mau daftar sendiri boleh, cuma bayar 125. Kalau mau lebih hemat lagi, di list teman-temannya 10 orang, terus di WhatsApp ke saya, kirim screenshotan ini dulu ke saya. Kalau nggak ngirim screenshotan, nanti bayarnya yang normal, yang 250. Oke guys, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini sampai ada yang nelpon juga nih. Maaf ya, saya tidak angkat teleponnya. Pokoknya setelah Zoom saya matikan, saya balas satu persatu. Saya sendiri yang akan membalas kalian semua. Kan itu ada 3 nomor tadi. Nih, ada 3 nomor. Ada admin 1, admin 2. Nah, khusus malam ini, buat teman-teman yang mau dapat harga hemat tadi, boleh biar langsung ke Mas Adio aja. Mas Adio yang akan tangani. Yang bayar malam ini ya langsung saya invite ke grup malam ini. Yang bayarnya besok ya nggak apa-apa. Besok juga saya invite-nya. Promonya sampai kapan, Mas? Nih, promonya sampai tanggal 30 April. Ya, kalau masih ada yang mikir, aduh biayanya segitu ya, ini udah murah. Kalau ada yang lebih murah, silahkan. Tapi pastikan dosennya yang mengajar siapa, terus metode belajarnya bagaimana, sudah ditentukan atau belum, begitu. Kalau di Voko seperti ini. Jumlah pertemuannya bebas pilih, mau yang berapa kali pertemuan, terus tanggalnya udah disediakan, jamnya sudah disediakan, setelah Zoom dapat rekaman, setelah Zoom dapat file dari dosennya, pokoknya kita cuma duduk manis, bayar 125 atau bayar 110.000 sampai kita UKOM di bulan Juni. Kalau ada yang UKOM-nya di bulan Juni, gitu. Saya sudah kirim SS via WA, siap. Terima kasih. Ikut-ikut Vokostar, tuh, sudah 9 orang, satu lagi. Wih, Kak Nur Hayani, dari Poltekkes Makassar, udah dapat 9 orang gitu. Luar biasa. Iya, kompak itu perlu. Kompak itu perlu. Walaupun biaya Voko itu terlampau hemat gitu ya, terlampau. Anggaplah kasarnya, bimbel Voko itu dari testimoni alumni sebelumnya, Voko itu paling murah. Dari testimoni, berarti kan kalau misal mereka alumni bilang Voko itu termurah, berarti kan mereka sebelumnya pernah ada penawaran-penawaran dari bimbingan lain, gitu ya. Tapi insya Allah Voko Indonesia sesuai kebutuhan teman-teman. Butuh dosen yang spesialis apa? Nanti dijadwalkan, gitu. Silakan. Oh iya, kalau mau lihat testimoni alumni sebelumnya, biar makin yakin, gimana nih, Voko Indonesia kok biayanya murah, jangan-jangan ntar kita nggak dipertemukan lagi sama dosen. Jangan-jangan kita bayar, abis itu nggak bimbel lagi. Jangan-jangan kita bayar, abis itu kita diblokir lagi. Kalau misalnya ragu, silakan nih. Testimoninya Mas Adio kirim di kolom chat. Tinggal klik, terus sambil baca-baca deh. Apa kata alumni Voko kemarin? Apakah ada yang bad comment gitu? Adakah yang kecewa dengan fasilitas Voko yang dibilang murah? Coba dibaca-baca aja. Itu testimoni langsung. Takutnya gini, kalau misalnya Mas Adi yang ini ya kasih testimoni, wah alumni kemarin mah lulus semua, nggak ada yang nggak lulus, wah ikut Voko aja, Voko mah bagus. Kalau saya bilang kayak gitu, kelihatan banget saya mempromosikannya ya. Nah, jadi teman-teman silakan baca sendiri, apa kata alumni, itu yang mereka rasakan. Kalau alumni aja bilang misalnya bagus, masa iya teman-teman kurang percaya begitu. Silakan ya. Yang WhatsApp saya sekali lagi akan saya balas setelah Zoom-nya sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya lagi sebelum Zoom-nya Mas Adi matikan? Oh iya, komitmen saya, Mas Adi akan selalu hadir di setiap kelas-kelasnya. Ya, kelas bidan dan kelas perawat terpisah. Ya, Mas Adi akan selalu hadir di Zoom. Ingat tuh. Supaya apa, Mas? Kan kita awal ketemu nih sekarang. Nah, kalau bisa sampai akhir kita ketemu. Insya Allah Mas Adi akan dampingi, gitu ya. Kalau misalnya bosen sama Mas Adi, udah Mas Adi ntar nggak isi, biar teman-teman sama dosen aja gitu. Atau sama admin yang lain gitu, boleh. Adakah pertanyaan? Silakan, 50 orang masih bertahan. Atau cukup? Yang udah WhatsApp nanti untuk rekening pembayaran atas nama Ibu Andini ya. Selain itu bukan. Pokoknya nomornya hanya 3 ini. Untuk malam ini silahkan hubungi langsung ke nomor saya aja, ke nomor Mas Adiu di 0813 8090 8221. Untuk malam ini langsung ke Mas Adiu aja, supaya Mas Adiu yang langsung proses. Ya, kalau kurang besar saya besarkan nih nomornya tuh. Ya, silakan di screenshot bagi yang untuk nomornya ada di grup semua sih.
Silakan, nomor ini ada di grup semua yang jadi admin ini semuanya. Ya, silakan. Yang mau lihat testimoni, silakan tuh linknya udah saya kirim, tinggal klik, tinggal baca-baca aja. Atau saya klik aja deh. Coba saya buka di sini, bisa nggak nih? Nah, testimoni. Nah, ini dia testimoni. Tuh, kalau mau baca-baca di sini boleh. Wih, ternyata ada yang ngasih testimoni tuh, sama fotonya sekalian. Ulasan, kita cek ya, ulasannya bagus-bagus nggak nih? Tuh, pertama Kak Komang Swasti, ngasih hasilnya kompeten sampai dipanahin tuh. Siapa yang nggak mau kompeten guys? Ayo guys, mumpung dikasih promo. Ini sengaja Mas Adiu tidak matikan Zoom-nya supaya kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya ya. Nggak usah ragu, pokoknya sama bimbel satu ini benar-benar materinya mudah dipahami. Dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak ngerti jadi ngerti. Pokoknya hostnya humble. Ah, siapa nih hostnya nih waktu itu nih? Dosennya juga luar biasa humble dan jelas meneranginya. Walaupun aku telat join Voko. Tuh, walaupun telat katanya. Aku review materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Alhamdulillah. Only page one time exam. Hasilnya UKOMku kompeten. Thank you so much for Voko and team. Tuh. Ayo guys, nomor reknya sudah di-share ya Mas. Nomor rekeningnya belum di-share. Nanti saya share di WhatsApp masing-masing atas nama Ibu Andini. 2 rekeningnya, BCA sama BRI. Rekeningnya 2, BCA sama BRI. Yang berkelompok silakan ya. Kalau saran saya sih berkelompok aja biar lebih hemat. Kalau 110 harganya tadi, kalau berkelompok ya 110. Mas, mau nanya. Ya, Kak Dewi, silakan Kak. Itu kan di situ ada ini buku. Ya. Bukunya diskon 20% ya kalau ambil yang Voko ini, Start. Siap, saya lupa jelasin. Sebentar. Saya jelasin sekalian. Untung ada yang nge nih. Untung ada yang nge. Bentar ya. Nih, bentar. Saya perbesar. Kak Dewi, untung Kak Dewi ngomong. Kalau enggak saya lupa nih jelasin juga. Nih, mana ya coret-coretan. Bentar, saya zoom. Nih, ada voucher potongan untuk pembelian buku. Tuh ya. Tiap-tiap kelas itu dapat potongan. Tiap-tiap kelas dapat potongan. Contoh, misalnya Kak Dewi ikut yang fokus 1, itu dapat potongan bukunya 10.000. Misalnya nanti ada diskon, ada promo buku dari Voko atau teman-teman lihat di Shopee ada potongan atau apa, nanti dapat potongan tambahan dari kita 10.000. Misalnya harganya berapa, dipotong 10.000 gitu kalau Voko 1. Kalau Voko 2 potongannya 15.000, kalau ikut yang Voko Star potongannya 20.000. Ibaratnya apa ya? Bimbelnya itu terlalu murah sih sebenarnya dibilang. Kak Dewi, murah apa mahal sih Kak Dewi? Saya jadinya bingung dah, ini kemurahan atau gimana? Iya, pokoknya murah banget. Murah banget. Iya. Sebelumnya emang dapat tawaran nggak dari bimbingan lain berapa gitu biar tahu nih Mas Adil? Dapat, mahal banget. Berapa Kak? Berapa Kak mahalnya? 300-an ke atas Bang. Astagfirullahaladzim, 300-an ya. Jangan ya. Ini 250 aja udah murah sebenarnya. Jangan Bang, yang ini kan kompeten dosennya. Ya, siap nih tuh. Kalau mau promo 125, tapi kalau mau dapat promo lagi tuh cuma bayar 110 plus dapat voucher potongan 20.000 kalau mau nanti beli buku di Voko. Karena Voko itu ada buku juga. Ada buku untuk teman-teman misalnya mau belajarnya pakai buku, ya nanti tinggal pesan aja. Jangan lupa, Mas saya ikut kelas ini dapat potongan ini ya, segini ya, gitu ya. Tenang aja, pokoknya di Voko mah ya kata alumni termurah. Harga bukunya biasa berapa, Mas? Gimana, Kak Dewi? Harga bukunya biasanya berapa? Ya, harga bukunya biasanya 125 kalau misalnya nggak ada promo-promo. Tapi kayaknya di bulan Mei ini kan biasanya awal-awal buka kelas itu di bawah 100. Kalau udah di bawah 100, klaim 20.000 makin murah. Makin murah Kak Dewi. Oke ya, Ya, makasih. pokoknya kalau misalnya teman-teman butuh buku, WhatsApp aja ke Mas Adio atau ke admin yang lain. Atau kalau misalnya mau dapat lebih murah, WhatsApp-nya ke saya aja. Karena kalau saya bilang ke bos Voko, bos,
ini kasih murah aja biar teman-teman banyak yang ikut, biar banyak yang rame yang belajar sama kita, biar makin pahalanya untuk tim nih banyak gitu. Pokoknya tenang, WhatsApp Mas Adiu, pokoknya yang tadinya kelihatan mahal, insya Allah dibantu. Yang penting mau belajar bareng gitu aja. Ya, Kak Dewi? Oke, Mas. Siap. Infoin ke teman-temannya biar murah Makasih. tuh, 10 orang, 10 orang. Yups. Kalau nggak salah, kalau buku pemesanan berkelompok juga ada potongan lagi. Udah ikut kelas. Kalau ikut kelas dapat potongan 20.000. Ditambah kalau mau pesan buku secara berkelompok lagi tuh, kelompok yang tadi ikut kelompok kelas 10 orang. Terus mau kelompok lagi mau pesan buku. Aduh, makin murah. Kalau awal-awal buka kelas, biasanya itu harga bukunya di bawah 100, di bawah 100. Terakhir itu kalau nggak salah 80 ribuan dah. Terakhir ya Kak, terakhir itu di alumni sebelumnya 80 ribuan. Kalau ini ditambah ada voucher potongan 20 ribu lagi, 80 dikurang, oh 60 ribuan. 60 ribuan buku. Satu set, 180 soal disertai pembahasan. Nah, kalau nggak salah juga ada paket bundling. Oh, saya cek aja langsung nih di Shopee-nya, berapa harganya di Shopee. Bentar ya, biar nggak jelasinnya, biar nggak ngebayangin, biar langsung ngeliat gitu. Biasanya di mana ya? Saya pernah ngirim-ngirim link. Bentar, saya ngirim link buku itu ada di kontak ini. Bentar ya, saya matiin dulu biar nggak kelihatan WhatsApp saya isinya apa aja. Nah, ini dia nih. Nih saya share screen. Berapa nih harga sekarang di Shopee? Kan kita ada di Shopee juga tuh, Kak. Harga bukunya. Nah, harga bukunya 125. Iya benar, 125. Kalau ambil yang ini, coba kita klik ya. 125 benar tuh. 125 untuk jilid 1. Kalau misalnya ambil 2 buku bundling, 150. Ini error. Coba bentar ya, saya hitung ya. Satu buku 125. Kalau dikali 2 ibaratnya kan ada jilid 1, jilid 2. Kalau dikali 2 berarti 250 kalau 2 buku. Kok ini 150? 150 dibagi 2. 75. Cuman 75 ini. Cuman 75 tuh, Kak. Kalau beli satu buku itu harga 125. Kalau misalnya beli 2 150. Ini saya yang salah lihat lagi, coba bentar ya. Saya perbesar. Nih, Kak. Bentar ya, Kak. Ini takutnya error nih saya nih ngeliatnya nih. Kalau satu buku nih, varian satu buku 125.000. Kalau pilih yang 2 buku, jilid 1, jilid 2 paket bundling 150.000. Hematnya 100.000. Luar biasa nih berarti ya. Silahkan deh. Kalau teman-teman mau pesen bukunya boleh, mau ikut bimbingannya boleh, atau mau sekalian sama bukunya silahkan. Ya, nanti di packingnya sesuai gambar nih. Di packing kayak gini, bubble wrap. Pokoknya persis packingannya kayak gini. Nanti dapat stiker nih, stiker dari Foko. Supaya bawa tanda teman-teman pernah ikut bimbingan di Foko. Tuh. Pengemasan berlapis, menjamin paket Anda aman dari kerusakan tanpa tambahan biaya. Tanpa tambahan biaya. Biasanya di toko lain tambah 3.000 atau 5.000 untuk bubble wrap ya. Ini mah gratis. Silakan. Bukunya terbaru. Kalau mau belajar Ukom, itu referensinya minimal 5 tahun terakhir. Nah, buku Foko ini terbaru, guys. Jadi jangan sampai kehabisan, karena stoknya tadi berapa? Stoknya 157 buah, tinggal 157 buku berarti sisanya. Tuh, sisa sedikit. Oke deh, ini yang WhatsApp saya udah banyak ya, kelihatan tuh ya. Nomornya harusnya saya ini dulu ya. Jangan kelihatan ke sini. Yang WhatsApp saya sudah banyak, berarti sudah cukupkah yang di Zoom? Kalau cukup saya akhiri supaya saya balas chatnya satu persatu. Oke, jadi nanti kalau beli buku tinggal lapor ikut Foko promo biar dapat voucher ya, Mas. Iya, Kak Dian begitu. Begitu caranya. Kalau mau check out lewat Shopee ya nanti dikasih voucher potongan 20.000-nya. Nanti Kakak tinggal check out aja gitu. Berarti kalau Kak Dian check out yang 2 piece, yang jilid 1 jilid 2 150 dipotong
karena ikut kelas 20.000 potongannya. Berarti 150 dikurang 20, cuma bayar 130. 130 dibagi 2 buku, 65, Kak. Sedangkan harga buku di pasaran, saya lihat ada yang berapa tuh, satu bukunya ada yang 125, ada 150 juga ada satu bukunya. Dengan kualitas yang sama, Mas, dengan soal yang sama, saya nggak tahu. Tapi di Foko jelas-jelas di penulisnya ada, sesuai referensi terbaru, sesuai blueprint soal terbaru, dan alhamdulillah di testimoni tadi banyak yang bilang soal di buku itu banyak yang keluar. Tapi jangan beranggap lebih bahwa soal ini kayaknya soal bocoran. Jangan, nanti malah dihafalin. Kalau ngehafalin, nanti berpatokan sama hafalan. Pas lagi ngerjain, kok nggak ketemu nih yang saya belajar dari buku. Akhirnya kecewa. Jangan ya. Izin live ya teman-teman. Siap Kak Dewi Kartika. Terima kasih ya Kak kebersamaannya. Oke, sepertinya cukup ya saya balesin ya. Ini udah tangting-tangting nih WhatsApp-nya nih. Banyak yang nungguin dibales WA-nya. Soft copy ada Bang? Tidak ada Kak Jo. Semuanya kalau untuk buku itu bentuknya hard copy. Nggak ada yang bentuk e-books. Nggak ada. Khawatir kalau ada e-books nanti teman-teman cetak sendiri. Terus kan di bukunya itu ada undang-undang, barang siapa yang mengcopy ada pasal-pasalnya kan. Takutnya terjadi begitu. Ya takutnya lebih baik menghindari daripada bertanggung jawab begitu. Oke ya, saya izin pamit. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Semoga kita ketemu lagi di kelas rutin dan kompeten bersama. Bertemu di hari ini, berakhir di kalimat kompeten bersama teman-teman. Saya Mas Adiu pamit undur diri. Jika banyak salah dan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam Bang, Waalaikumsalam. Siap. Ini katanya mati lampu. Ini udah jam segini, belum mati lampu nih. Hoax Yaudah. Bang. Siap, terima kasih ya semuanya. Saya akhiri, saya matikan Zoom-nya.